Assalamualaikum, kembali lagi di Rihlah Channel yang akan memberikan informasi terkait kegiatan yang bermanfaat. Sebelum nonton, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kisah orang Rusia pertama yang bersepeda keliling dunia dan berakhir di medan perang. Di tengah pemberitaan mengenai konflik antara negara Ukraina dan Rusia yang menggemparkan dunia, tahukah sobat, orang Rusia pertama yang bersepeda keliling dunia, dia adalah Onisim Pangratov. So, mari kita bahas kisahnya yang menjadi salah satu kisah perjalanan bersepeda yang mendunia. Ide sang ayah. Seperti dilansir dari rbth.com, Onisim Pankratov lahir di Provinsi Penza pada tahun 1888. Ia berasal dari keluarga petani kaya yang memiliki cukup dana untuk menyekolahkannya ke sekolah dasar pada tahun 1896. Ketika Onisim masih anak sekolah, ayahnya Piotr Pankratov membaca di surat kabar bahwa Asosiasi Bersepeda Internasional telah menjanjikan hadiah kepada pengendara sepeda pertama yang melakukan perjalanan keliling Eropa melalui rute yang diusulkan oleh asosiasi. Peter menyukai olahraga dan merupakan penggemar pegulat terkenal Ivan Podabny. Jadi ia membesarkan putranya untuk menyukai latihan fisik sejak kecil. Namun, mewujudkan mimpi keliling dunia masih jauh. Pada tahun 1908, Pankratov pindah ke Harbin. Tidak ada catatan yang menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk pindah. Di Harbin, Onisim yang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat kuat, mengepalai semua organisasi olahraga lokal dan menjadi sangat terkenal sebagai pemimpin pemberani. Dari relawan pemadam kebakaran Harbin, surat kabar Utrorosi menulis tentang dia. Pada tahun 1911, setelah menabung cukup banyak untuk membeli sepeda Grissner miliknya sendiri, Pankratov yang pada saat itu telah berlatih bersepeda di lintasan Harbin, mulai bersiap untuk berpetualang bersepeda keliling dunia. Awalnya itu tidak direncanakan untuk menjadikan perjalanan solo. Bersama dengan Pankratov, 3 pengendara sepeda lainnya meninggalkan Harbin ke Moskow pada 10 Juli 1911, Voroninov, Sorokin, dan Zeybrig. Namun kedua rekannya segera harus meninggalkan perjalanan karena faktor kesehatan. Untuk menyelesaikannya, mulai dari kota Chita, Pankratov melanjutkan perjalanan sendirian. Hampir terbunuh. Ketika saya bersepeda melalui Mongolia dan Manchuria, Utrorosi mengutip Pankratov yang mengenang. Saya disambut dengan sikap paling ramah dari penduduk setempat, terutama Buryat dan Mongol. Mereka memberi saya makan dengan sangat baik, dan jika bukan karena kekurangan roti yang sulit ditemukan di bagian itu, perjalanan yang melewati wilayah Tiongkok akan sangat menyenangkan dalam segala hal. Namun, begitu saya memasuki tanah Rusia, perjalanan saya dipenuhi dengan segala macam petualangan dan cobaan. Pankratov memiliki jurnal perjalanan, di mana ia memasukkan catatan tentang perjalanannya. Petani Siberia curiga terhadap orang yang melek huruf, apalagi yang mengendarai sepeda. Satu-satunya hal yang dapat meyakinkan mereka adalah stempel dan segel resmi yang bertuliskan lambang elang berkepala 2. Itulah sebabnya Pankratov meminta pejabat yang temuinya di sepanjang jalan dan kepada siapa dia menjelaskan tujuan perjalanannya untuk mencap jurnal perjalanannya. Namun itu tidak menghentikannya dari hampir terbunuh pada beberapa kejadian. Suatu kali, kenangnya, beberapa pemburu memutuskan untuk menggunakannya sebagai latihan target langsung. Dia menerima luka ringan di punggungnya. Di wilayah Krasnoyarsk, dia diserang oleh bandit, tetapi mereka membiarkannya pergi karena Pankratov tidak memiliki uang, dan merebut sepeda darinya tidak masuk akal karena tidak mungkin menemukan siapapun untuk menjualnya. Karena tidak ada jalan di beberapa bagian Siberia, Pankratov sering harus bersepeda di sepanjang rel kereta api, di mana ia dikejar dan diusir oleh pekerja kereta api, sehingga dia harus melakukan perjalanan di malam hari. Terlepas dari semua itu,
Sudah pada pertengahan November, Onisim Pankratov mencapai Moskow, di mana ia menerima sambutan antusias dari pengendara sepeda Moskow yang memberinya makanan, perawatan medis, dan bahkan mengumpulkan uang untuk membantu melanjutkan perjalanannya melalui Eropa. Melalui Petersburg, Onisim Pankratov mencapai Königsberg, sekarang Kaliningrad, dan di sana Berlin. Dia melintasi perbatasan Kekaisaran Rusia Empire pada 12 Desember 1912 di Eropa. Onisim menemukan bahwa rute yang diiklankan di surat kabar tahun 1896 telah lama diselesaikan oleh pengendara sepeda lainnya. Namun demikian, Pankratov tidak menyerah pada proyeknya dan melanjutkan perjalanannya di Eropa. Selanjutnya, alih-alih bersepeda melintasinya, ia memilih rute yang lebih rumit, kemungkinan besar mengulangi tantangan yang semula ditetapkan oleh Federasi Sepeda Internasional, Swiss, Itali, Serbia, Turki, Yunani, Turki lagi, Itali, Prancis, Spanyol Selatan, Portugal, Spanyol Utara, dan Prancis lagi. Dari sana ia naik kapal uap ke Inggris, di mana untuk menghemat uang untuk tiket ke Amerika Serikat, Pankratov bekerja sebagai pemuat pelabuhan. Perjalanan Eropa itu juga bukan seperti jalan-jalan di taman. Di Turki, dia ditahan oleh polisi yang mengira dia mata-mata Rusia. Sementara di Itali, dia jatuh sakit malaria. Di Itali itulah Pankratov meminta bantuan Ekaterina Paskova, istri resmi penulis Maxim Gorky yang saat itu tinggal di sana. Dia pasti telah menghubungkannya dengan emigran Rusia di Inggris yang menyelamatkan Pankratov dari kematian karena kelaparan. Saat berada di Inggris, ia ikut serta dalam kompetisi bersepeda dan pertandingan gulat. Dengan bayaran, pada akhirnya Pankratov dan Grissner-nya naik kapal uap ke Amerika. Sangat sedikit yang diketahui tentang masa tinggal Pankratov di Amerika Serikat. Hanya ada kutipannya bahwa perjalanan melalui Amerika bahkan lebih tidak nyaman daripada melalui Rusia. Anda bersepeda di sepanjang jalan, mendekati pertanian, Anda ingin beristirahat di sana, tetapi Anda bertemu dengan penduduk bersenapan yang siap menembak. Dari San Francisco, Pankratov pergi ke Jepang, dari sana ke Cina, dan pada 10 Agustus 1913, setelah 2 tahun dan 18 hari di jalan, ia kembali ke Harbin. Selama perjalanan, ia mengganti 52 ban, 36 ban dalam, 9 rantai, 8 pedal, 4 sadel, 2 setang, banyak lampu, bel, dan bagian lain di sepedanya. Meninggal di udara. Tak perlu dikatakan, setelah menyelesaikan perjalanannya, Pankratov menjadi selebriti nasional. Surat kabar dan majalah menulis artikel tentang dia, dan dia tidak pernah kekurangan uang. Namun keinginan Onisim untuk petualangan baru tidak berkurang. Menurut dokumen arsip, pada Juni 1914, Pankratov bergabung dengan sekolah penerbangan militer di Gatchina. Sudah pada bulan Agustus, ia memberikan izin untuk menerbangkan pesawat Farman dan ditugaskan ke detasemen udara Korps ke-12 saat Perang Dunia I sudah berlangsung. Hebatnya, Pankratov juga terbukti sukses besar di angkasa pada masa itu. Ketika pesawat tidak dapat diandalkan dan pilot serta pelatih mereka memiliki sedikit pengalaman, Pankratov pindah dari satu skuadron penerbangan ke yang lain, mengubah 4 status tugas, dan pada November 1914 pesawatnya ditembak jatuh. Namun yang menakjubkan, Pankratov selamat. Saat belum menjadi perwira, ia dianugerahi salib St. George dari kelas 4, 3, dan 2 dan medali St. George yang diberikan kepada tentara untuk keberanian luar biasa dalam pertempuran. Pada tahun 1915, Pankratov dipromosikan ke pangkat Panji. Pada Juni 1916, ia bergabung dengan skuadron tempur sebulan kemudian. Ketika dalam misi tempur di dekat Devinsk, kali ini Pankratov bertugas sebagai penembak di pesawat dikemudikan oleh seorang pilot Prancis, Henry Laurent. Dia terbunuh, pesawat mereka ditembak jatuh. Jelas, Onisim Pankratov sangat terkenal di angkatan bersenjata. Itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.